postur yang begitu, kurus, tua, rambutnya putih, ubanan, bongkok. Itu sepersekian saya kenal anak. Begitu dia ngangkat, karena gue yakin banget ini kunci nggak pernah dia pegang anak-anak, gue berusaha untuk ini dulu dong buka. Gue senterin pakai handphone ke ruangan. Gak ada siapa-siapa. Itu malam tuh jam 9, cuman masih rame kondisinya. Gak ada siapa-siapa. Gue coba buka handle pintunya, grek. Tuh, nangka kunci. Nggak mungkin ada yang di dalam. Baru gue lepas tuh tangan, sampai akhirnya tiba-tiba dia matanya ke sono. Ternyata benar cewek, yang si Wangi itu tuh cewek. Makanya gue pernah menyebut sosok itu si Wangi. Gue sama beberapa temen yang tahu-tahu aja itu. Si Wangi itu cewek ternyata. Oh cewek. Baju merah, rambut panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Balik lagi sama gua Randi. Kali ini gua kedatangan seorang narasumber yang berprofesi di bidang penggiat seni. Nah, dia ini punya cerita tentang pengalamannya dia di Sanggar. Langsung aja kita ajak ngobrol. Bang Dom. Yo, Randy. Sehat Bang Dom? Sehat. Nah, gue mau tahu sedikit nih buat teman-teman cerita. Pengalaman apa yang pernah lo alamin di Sanggar nih? Iya, gue jawabnya banyak apa dikit nih? Terserah. Ada beberapa sih sebenarnya, karena gue di tempat ini lumayan lama, 1 tahun lah kurang lebih ya, tapi nggak lebih. Ini mau gue runutin dari awal langsung. Nggak usah, kisi-kisi aja biar Kisi-kisi. teman-teman tahu nanti ceritanya akan kira-kira seperti apa. Ya seputaran mendengar sesuatu, terus mendapat laporan dari teman melihat sesuatu, terus ada di foto tiba-tiba muncul yang kita tidak tahu itu apa, sama aroma-aroma sih. Oh. Nah, kalau lo sendiri, lo pernah nggak ngelihat si sosok ini di tempat lo itu? Pernah, nggak serem, cuma Tapi- shock. Iya. Nah, kita kan nggak percaya sebenarnya nggak percaya ya gitu. Ternyata? Diliatin, ada. Jadi percaya. Ya udah, buat temen cerita, tungguin sampai selesai, ditonton terus karena akan seru nih cerita dari Bang Dom. Dan yang punya cerita-cerita pengalaman pribadi, jangan lupa di-share ke Narasi Misteri kalau kalian ingin jadi narasumber yang ada di Narasi Misteri. Kalian tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau email ke Narasi Misteri, linknya ada di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa buat share sebanyak-banyaknya, like, komen, dan subscribe biar kita bisa terus mendatangkan para narasumber yang punya pengalaman pribadi. Yuk langsung aja kita ke ceritanya, karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Nah Bang Dom, Ya, boleh ceritain nggak awal-awal kejadian ini terjadi? boleh. Gue sambil coba untuk membayangkan flashback lagi ya. Itu awalnya gue masuk ke tempat ini, di Sanggar ini, di gedung ini maksudnya, itu 2019, awal 2019. Nah itu gue masuk karena dengan motivasi pengen menjalankan program-program yang udah kita meetingin di 2018, jadi kita masuknya dengan semangat, antusias. Gue sama teman-teman gue di situ saat itu. Sampai ada
laporan-laporan dari temen gue ngeliat ini, denger itu, segala macem. Cuman gue cuek. Nah, kunci itu gue yang pegang. Kunci pagar, kunci ruangan, kunci ruangan tuh ada 2, kunci pagar ada 2 juga karena ada pagar luar, ada pagar dalam. Jadi ada 4 kunci yang harus gue tanggung jawabin saat itu. Jadi gue datang tuh pagi, siang, itu aman. Tapi begitu gue masuk sore, begitu abis dengar info dari teman-teman ngelihat ini, dengar itu segala macem, jadi agak worry gue tuh, jadi cemen gue, wah cemen gue bilang nih. Cuman kan, udah gue tetap jaga motivasi nih, gue sini mau berkarya nih. Buka pintu, jebret. Pagar pertama, pagar kedua udah makin deg-degan tuh. Cuman gue tetap tenang. Habis masuk ke pagar kedua, belok kanan. Itu adalah ruang utama kita latihan nih, gue sama teman-teman latihan. Itu gue cetekin tuh lampu. Lah, agak nyala. Oh, putus kali. Gue coba 1, 2, 3 kali. Putus kali, ya udah. Itu jam setengah 6 ya, hampir jam 6 lah mau maghrib. Karena nggak nyala-nyala, gue putusin untuk keluar. Mau beli kopi di depan. Kondisinya gue matiin tuh lampu cetek. Gue keluar. Baru 3 langkah dari ruangan itu. Nyala tuh lampu. Iya, nyala gue bilang. Dan gue pikir awalnya gue lupa bahwa posisinya tuh gue nyalain. Ternyata enggak, bunyi cetek gitu. Ya, oke. Gue menenangkan diri. Misi ya, gue bilang. Misi ya. Keluar tuh. Tapi langkahnya udah beda sama masuk. Pas masuk gue langkahnya sok tenang. Begitu keluar, sok cepet. Padahal deg-degan. Gue keluar akhirnya, keluar. Udah gue ngopi di situ. Itu kejadian pertama yang gue alamin secara langsung karena sebelumnya kan gue cuma dengar cerita. Nah, kejadian kedua itu habis kita latihan malam. Itu gue lupa ya tepatnya berapa hari atau berapa minggu setelah si peristiwa lampu itu. Gue ke toilet berdua sama temen gue nih, dia pemain musik, dia gondrong gitu lah, anak-anak kesannya kayak anak metal, cuman lagunya bukan lagu metal sih. Gue minta temenin dia karena gue tahu nih anak juga santai-santai aja terhadap hal-hal seperti itu. Kita jalan ke lorong, belok kiri, terus belok ke kanan lagi. Nah, itulah toilet di situ di gedung tempat latihan kita. Ada 2 bilik. Bilik pertama itu gue dari pintu di sini, bilik pertama gue, bilik kedua dia. Dia keluar karena dia pikir gue udah keluar duluan. Dia jadi keluar nggak nungguin gue di depan bilik gue, langsung cabut. Dia ngeliat gue sono keluar. Terus keluarlah gue. Gue keluar, gue bilang, "Woi bang, ninggalin gue lo." Nengok dia. "Lah, lu bukan di luar tadi? Orang gue keluar gara-gara ngikutin lo keluar." Langsung merinding gue dong. Lah, orang gue masih cuci tangan, cuci kaki. Udah, nggak ada kalimat, gue berdua jalannya diem, kayak nggak kenal. Sampai ke lorong utama tempat kita latihan baru tuh gitu. Wah gila, itu siapa tadi tuh? Wah nggak tahu. Nah itu tuh gue nggak ngerti tuh istilahnya apa tuh, kemunculan seperti itu. Gue aja tidak melihat langsung, cuman gue ada di situ ketika sosok itu muncul, yang ngeliat temen gue. Dan temen gue kebetulan juga orang yang sama kayak gue, yang sebenarnya nggak peduli gitu kan, bodo amat. Walaupun kita tahu ada cerita-cerita di luar teman-teman kita, tapi kita berlaku seolah seperti biasa. Begitu kejadian itu juga kita pun sebenarnya sama aja, tetap seperti biasa, cuman jadi lebih gimana sih itu tuh, kayak jadi bersiap-siap. Bersiap-siap. Itu yang membuat gue akhirnya di hari-hari berikutnya gue mempersiapkan diri gue untuk hal-hal seperti itu. Jadi makin berasa tuh, wah tempat ini gimana begitu. Padahal mah kalau gue datang kondisinya gue lagi banyak kerjaan tuh, sore cuek gue masuk karena gue fokusnya mau ngerjain kerjaan gue. Tapi kadang-kadang juga ketika gue lagi fokus dengan kerjaan gue, si kawan-kawan kita itu emang nemenin kayaknya. Nah dari pagar kedua yang gue buka itu, ruangan kerja gue tuh lurus sebelah kiri. Nah itu ruangan, itu gak gue kunci tuh. Gue buka kuncinya, gue masuk ke situ. Gue duduk sejajar sama pintu, itu ruangan kosong sananya. Situnya ada ventilasi gede.
gue suka ngetik di situ ngadep ke ventilasi karena kan gue supaya ngintip ke luar sana di pagar udah yang dateng. Nah gue duduk di situ, boleh ngetik itu lagi-lagi lah itu menjelang maghrib lah itu. Gue mencoba untuk menenangkan diri gitu kan sambil kerja dengerin musik. Cuman kok gengges nih depan gue apaan sih? Kayak berkesan di belakang tembok itu tuh ada anak kecil main terus bayangannya tuh lewat-lewat di depan gue. Itu yang buat gue, udah mau maghrib ini anak pada kagak pulang apa dalam hati gue. Cuman ya udah itu gue mencoba untuk tenang sampai akhirnya 6:30 teman gue datang. Itu hal kedua yang gue alami secara langsung. Tapi dari hal pertama dan kedua ini masih ada hal-hal lain juga yang teman-teman gue rasain, alamin yang kita cuekin. Paling ada satu yang cerita ke teman gue cerita ke gue gitu. Anaknya dia diajak main sama anak kecil. Orang-orang situ katanya diajak main sama orang belakang. Orang belakang siapa dalam hati gue? Orang setahu gue belakang itu gue gembok. Terus di belakang gembok belakang juga pagarnya kita gembok. Jadi nggak ada mungkin ada orang yang masuk lewat pintu belakang. Pintu masuk itu cuma dari pintu yang gue buka dan tutup setiap hari itu. Gue cuman dari dengar cerita itu dari dia, kawan-kawan nih dalam hati gue, kawan-kawan nih. Asli yang kemarin niru-niru gua juga nih. Tapi si anak kecil ini yang cerita ke nyokapnya dia juga karena dia ceritanya dengan seolah-olah ketemu temen seumuran, jadi gua nggak mau publish itu yang nantinya membuat teman-teman gua panik juga. Ya udah kita akuin seperti biasa jalan. Kita latihan lagi. Cuman beberapa orang tuh di ruangan latihan itu udah pada tahu bahwa tadi si anak ini habis diganggu. Ya udah. Karena kita nggak mau sampai karena kita ngebahas terus akhirnya jadi trauma nanti takutnya kan. Ya udah kita diemin aja. Ada hal lain lagi itu, nah karena gue di pekerjaan gue berhubungan dengan pementasan, show gitu-gitu. Jadi kita suka ada latihan nih sampai malam, sampai nginep kadang-kadang di tempat itu. Menjelang pementasan itu suka ada semriwing harum-harum lewat gitu, aroma bunga kamboja. Di awal-awal bunga kamboja itu tercium sama kita, gue mikirnya itu bunga kamboja dari pohon yang di belakang. Jadi dari pagar tempat gue masuk, ini ada jalan besar, terus belok ke sana itu taman. Di taman itu ada pohon kamboja memang. Nah di situ tempat gue biasa beli kopi, beli rokok di situ. Tadinya gue mikir itu. Cuman kok setelah pementasan kedua dan ketiga, kenapa dia munculnya pas lagi kita mendekati pementasan ya? Kayak dia tahu selama ini dia sepi sendirian gitu. Ini ada orang rame, dia seneng. Itulah kenapa kenapa gue tetap betah untuk datang duluan, nggak takut parno yang gimana, karena gue mencoba memposisikan diri gue ada di posisi dia, mereka gitu yang walaupun gue nggak tahu keberadaan mereka, nggak percaya awalnya, tapi dengan apa yang udah dialamin, ya udah, lo kasihan sendirian, gue temenin deh, ayo. Kebetulan juga beberapa cerita yang gue garap sama murid-murid gue itu atau sama teman-teman gue itu ada cerita-cerita yang horor-horor. Jadi kita pernah menganalisa kenapa sih si setan begini, kenapa sih si makhluk halus suka negor kita gitu. Jadi sendirian. Coba aja lo jalan sendirian tengah malam. Ada orang lewat, pengen manggil ya, om gitu. Ngopi om. Mungkin bahasanya dia begitu. Kan kita kan, iya. Gitu emang, serem, cabut. Akhirnya itu yang membuat gue untuk, ayo. Lu diem aja di sini nontonin kita persiapan. Dalam hati gue gitu. Yang membuat gue santai aja. Dan memang itu beneran menurut gue ya, yang tadinya gue cuma analisa gembel kan, Anabel. Kalau dia tuh senang pas kita mau mentas, sampai akhirnya gue bener-bener menanamkan mindset itu di dalam diri gue, dalam pikiran gue. Nah besok mau mentas nih, pasti hari ini deh nongol nih. Iya, gue bener aja, wangi ini. Padahal kemarin-kemarin mah kagak. Paling bawa kentut biasanya mah. Anak-anak kalau habis keringetan kan, latihan keringetan, bawa kaki, bawa keringet. Kita keluar ruangan aula,
Wih, wangi gue bilang. Itu salah satu hal atau peristiwa misteri yang menurut gue harus gue syukurin sebenarnya. Lo kebayang nggak, lo ngumpul satu ruangan nih semuanya bau keringet, kan bete. Makanya ada dia untung. Coba nggak ada dia, udah sebel gue. Masa datang besok kan bau keringet kan gitu. Nah, hal berikut lagi nih. Ini mau berapa hal nih gue ceritain nih. Terserah pengalaman lu yang pernah lo alamin di situ tuh. Oh itu ya. Nah, ini lucu ini. Kan gue ini suka sore ke bengkel dulu atau siang ke bengkel dulu, main bentar ke bengkel, baru ntar sore ke tempat latihan gue ini ke Sanggar. Suatu hari gue lagi di bengkel, teman gue kontekan sama gue siang-siang nih. Nanti kita ke sono ya. Iya. Nanti latihan nih. Iya. Tapi gue yang infoin duluan, nanti jangan lupa datang jam segini. Cuman karena gue kasihkan di bengkel, harusnya jam 5 gue berangkat, ini jam 5 gue masih di bengkel. Tau-tau setengah 6 temen gue WhatsApp. Bro, lu di mana? Gue udah nyampe nih. Nyampe di mana kata gue? Tempat latihan lah. Fotoin sama dia jebret. Wah, udah nyampe nih. Ya udah gue jalan. Untung untuk kunci sama dia. Oh, mau ke gua. Dia nggak bisa masuk, kan kasihan. Gimana rasanya mau masuk ketahan? Iya. Akhirnya dia bawa kunci dibuka dulu aja kan. Terus gue jalan sampai gua di tempat latihan, gue buka WhatsApp, gue buka chat. Kok di grup rame ya? Ada orang-orang yang bilang, ada yang nanya, "Bang, itu apaan tuh di foto?" Gue tadinya nggak ngeh karena temen gue ngirim foto, gue nggak ngeh, cuman gue lihat oh dia udah nyampe. Ternyata di foto itu jadi di ruang latihan gue di pojokan tuh ada piano, belakangnya ada jendela besar kayak ventilasi sebenarnya. Ternyata di situ ada, ya kita sih akhirnya sepakat bahwa itu pocong. Deal nggak nih pocong? Deal, oke, karena bentuknya mirip pocong. Nah ternyata di belakang jendela itu tempat si pocong kelihatan di foto, itulah si pohon Kamboja yang selama ini kita kira wangi, dan memang wangi sih. Tempat pohon Kamboja, di bawahnya pohon Kamboja, depan pagar itu tempat gue beli kopi, beli rokok. Jadi gue kadang kalau gue lagi keluar ngerokok atau ngopi, gue seolah menjadi punya komunikasi sama kawan-kawan kita ini. Kayak kadang-kadang gue suka, maaf ya kita berisik, maaf ya kita begini, ini mereka di sini di pohon ini, gue nongkrong depan nih, bodo amat, ngopi, ngerokok. Nah, gue ngeliatnya ya udah, kita sama mereka memang ada di ruang yang sama, cuman gue nggak ngerti istilahnya, beda dimensi kah, apa gimana. Cuman gue nggak bisa lagi denial seperti dulu-dulu. Kalau dulu kan, nggak ada, tenang aja. Ternyata kehadiran mereka ada di dalam sekitar gue, dan kalau gue pakai pola pikir gue bahwa mereka kesepian, gue nggak boleh berpikir gue terganggu. Justru mereka memang pengen ditemenin. Walaupun sekarang udah nggak di situ ya, karena 2019 tuh akhir 2019 akhirnya kita rame-rame sepakat untuk nggak latihan di situ, karena juga tempat itu juga mungkin ada keperluan lain juga yang harus dilakuin. Ya udah. Sama berikutnya tuh ada lagi tentang kayak materi pelajaran. Nyeruput dulu. Boleh ngerokok nggak sih? Boleh ya? Nyantai. Nyantai. Tidur boleh tidur? Jangan dong. Jangan. Nggak Nanti cerita. Nanti teman-teman nungguin lo tidur. Iya. Nggak enak. Teman-teman gitu ini sibuk. Jangan temen yang lain yang nungguin. Capek tahu. Nggak apa-apa kalau misalkan nongol suatu saat di frame kita. Gimana menurut lu, gimana kalau dia nongol di frame kita? Nggak apa-apa. Nggak apa kan? Nggak apa-apa. Malah pengen. Nggak apa-apa memang. Ya ntar kita usahain aja. Anjing diniatin. Iya. Berikutnya itu sama lagi-lagi nih pas lagi mau persiapan pementasan. Cuman gue lupa itu untuk pementasan judul apa. Itu kita yang sampai harus nginep di sana di gedung itu. Jadi dari ruang latihan tadi yang ruang besar atau aula itu ada satu ruang kedua, ruang ketiga. Nah ruang ketiga di seberangnya tuh gue nginep. Ada kayak ruangan kecil gitu untuk kantor
ofisial lah gitu ibaratnya. Gue nginep di situ. Gue lagi enak-enak nyantai di situ, temen gue bangunin gue tuh, bang, ada yang ngetok-ketok di ruangan sono, kekunci kali. Oh, gue bilang, lah kunci mah gue bilang, gue cari kunci, gue ambil. Terus karena gue yakin banget ini kunci nggak pernah dia pegang anak-anak, gue berusaha untuk ini dulu dong buka. Gue senterin pakai handphone ke ruangan. Gak ada siapa-siapa. Itu malam tuh jam 9, cuman masih rame kondisinya. Gak ada siapa-siapa. Gue coba buka handle pintunya, grek. Tuh, nongol kunci, nggak mungkin ada yang di dalam. Baru gue lepas tuh tangan, iya gue bilang ada orang ya gue bilang. Ih, siapa ini gue bilang. Maaf, gue betuin kan, maaf ya. Udah yuk kita geser lah kita akhirnya di situ. Itu yang paling membekas sebenarnya itu, karena di depan muka gue langsung dia di saat orang-orang sekitar gue kan kesannya gue bisa bantuin gitu kan, dalam hati gue iya kita juga butuh dibantu. Ente jangan semena-mena minta gue bantuin, kalau gue yang kena duluan kan kita yang anggapnya selama ini temen, emang kita nggak tahu kan nggak bisa komunikasi. Kalau dia emang bener keganggu kan selesai kita tuh rubuh, ntar pelapor kelar. Iya getar dia, lah iya gue bilang, ada siapa gue bilang, dalam hati ada siapa ya, maaf, karena gue sambil ngeliatin kanan kiri orang-orang yang datang di tempat latihan itu saat itu ada di sekitar sini, di luar ruangan, berarti nggak mungkin anak-anak teman-teman gue yang latihan yang di dalam itu, teman yang lain berarti. Oh iya gue bilang, bener ini kesepian. Karena gue berpikirnya, lo ngapain goyangin pintu kalau lo nggak mau menunjukkan eksistensi lo kan? Ini gue ada nih di mari nih. Cuman kan kita bingung mau ngambil tindakan apa nih? Gue bukain kah? Apa gue diemin? Cuman kan kita lebih mikirnya udah diemin aja. Daripada gue buka mau keluar semuanya kan. Kita yang makin serem yang ada. Latihan kagak, mentas kagak. Tekor ditagih sama sponsor, mana duit gue lo mentas kagak lu gitu. Udah. Nah itu yang salah satu yang bikin gue keringetan, tapi akhirnya ya kita tidur lagi di ruangan tempat gue istirahat itu. Nah itu juga di tempat istirahat itu depan itu lapangan, belakangnya sampingnya lapangan. Di lapangan itu pun suka gue denger jam-jam anak-anak pulang sore gitu, habis maghrib gitu, anak-anak pada keluyuran. Dalam hati gue, ini gedung kosong bertahun-tahun, orang juga kagak ada yang tahu ini masih ada kehidupan. Ada aja masa bocah-bocah lari-larian jam-jam mau maghrib. Cuman itu akhirnya menjadi suatu hal yang kita cuekin. Ya udah, toh juga lo mau main, gue juga mau main, jangan gangguin dah. Cuman untungnya, syukurnya gitu ya, nggak ada yang pernah sampai kerasukan, keganggu sampai yang akhirnya gemeteran, kagak. Ya paling yang sekelibat gitu mah udah kayak apa ya, kita kayak ngeliat ekstras di film. Yang ngeliat ekstras tuh lewat. Karena itu waktu itu kita mau ada seminar, ada satu ruangan yang kita khususin buat satu seminar, satu materi seminar nih di ruangan ini nih, karena cuman dikit pesertanya, ya udah kita taruh situ. Itu ruangnya pintunya pintu kaca. Jadi malam gue matiin, pagi ntar gue cek lagi kelengkapannya ruangan itu. Sampai pas H-1 itu acara, gue udah ngeset buat kesiapan acara besok, otomatis gue pantau. Oh ruangan ini kelengkapannya aman, semua ruangan gue cekin. Pas di situ, gue kayak terpancing untuk mantau lebih detail lagi, ada apa sih di ruangan itu. Ngedip bro, ngedip aja gitu ih, wah gue yang tadi yang lu lihat ngedip aja udah, cuman pas gue gini lagi, apaan tuh, gue langsung apaan tuh, dan itu bener, itu nggak ada orang kok di situ tuh, maksudnya nggak ada yang notice bahwa gue sedang memantau ruangan itu. Gue langsung gue mau cerita takut dianggap halu lo, udah gue diem akhirnya, tapi gue lagi mantau nih.
Tau-tau di depan cek. Ih, apaan tuh, gue langsung. Ih, iya. Udah gue lipir, sosok ngobrol sama temen-temen gue. Dan yang parahnya ini yang gue berasa ada di film horor. Suatu ketika tuh gue pernah ngerasa hidup gue kayak di film horor nih. Penjaga gedung itu bapak-bapak tua. Bapak-bapak tua ya kerjaannya kalau sore suka kebakarin sampah. Kebayang tuh kita efek kita tuh buka pintu jebret. Pemandangannya ada asap naik, orang lewat set. Wih gokil gue bilang. Ini gue kalau gue kameramen nih, gue ambil momen nih. Gue jual kemana? Narasi misteri. Jadi bapak tua itu yang ngejaga si gedung itu. Bapak tua yang memang kalau jalan udah begini, bongkok. Tapi orangnya baik. Dia nggak menciptakan aura nih gue sedang menjaga gedung tua. Enggak, dia berlaku seperti biasa. Siang keluar, sore balik, ntar sorean lagi. Nah dia jam 5 biasa pamit. Kadang-kadang gue ketemu, kadang-kadang nggak ketemu. Cuma seringan gue nggak ketemu. Cuma kalau dia mau pamit ya udah gue melihatnya dia normal kok melakukan itu. Sama kayak gimana sih office hour nih, jam gue pulang ya. Cuman dengan pengalaman-pengalaman yang gue alamin kemarin sama temen-temen, ya itu jadi berasa gila, gue kayak di film horor nih gue bilang. Baik orangnya, malam juga kan anak dia suka nginep. Nah itu yang kocak, wah itu kocak itu, kalau itu gue lebih ke kocak. Jadi kita nggak tahu itu dia di dalam ruangan dia. Setelah peristiwa pintu di gedor-gedor itu, kita latihan lagi tuh berapa minggu kemudian. Itu lagi ngobrol-ngobrol depan jam 10, setengah 11 malam udah selesai tuh. Lagi ngobrol santai sambil ketawa-ketawa, gitar-gitaran gitu. Tau-tau bunyi celetek. Nah itu posisinya ruangannya seberang gua tuh. Celetek. Seketika langsung pada nge-freeze, serak. Celetek. Makin, wah sunyi. Kebuka pintu, cret. Doi lu kan. Nggak jadi setan yang keluar. Jadi setan. Tapi semua orang udah bengong tuh ya. Udah sepi langsung dari yang kayak kita ngobrol rame langsung serak, sepi. Pak, gua duluan dan negor otomatis langsung. Pak, cuman udah mau ketawa apa gimana, tapi serem. Dan itu ada sepersekian second kita benar-benar berpikir dia itu sosok dengan postur yang begitu, kurus, tua, rambutnya putih, ubanan, bongkok. Itu sepersekian second anak-anak. Begitu dia ngangkat, doi. Wah, gue bilang, untung gue hidup sama orang-orang yang doyan ketawa nih. Kalau gue hidupnya sama orang-orang yang hidupnya serius, itu begitu celetek pertama ya udah kabur semua. Untung hidup gue sama orang-orang yang doyan ketawa, yang anggap semua itu memang harus diterima apa adanya. Karena kan ada juga gue di sisi kehidupan lain, begitu membahas tentang hal ini, mistis lah, cerita-cerita seperti itu, menghindar. Bahkan ada yang menolak, kayak denial, ya nggak bisa. Dulu gue kayak gitu, males ah kalau nongkrong tiba-tiba ada cerita kayak gitu, kita cabut. Cuman nggak bisa, karena emang itu, ya itu tadi yang lo omongin, mereka ada, nggak cuma kita yang di sini. Kita nggak tahu di sini ada apa kagak, ya kalau ada juga ya udah, jangan dianggap musuh. Gitu bang. Gedung tempat lo latihan ini, itu sebenarnya gedung apa sih sebelumnya? Dulunya itu, setahu gue itu dia bekas sekolah untuk anak-anak disabilitas, difabel dan ya sejenisnya lah gitu. SD. Jadi kalau kita ngebayangin itu memang secara look bentuk gedung sekolah. Cuman memang udah dari zaman Belanda, walaupun bukan Belanda yang membangun, nuansa Belandanya berasa, atapnya tinggi, jendelanya gede-gede.
kursinya kursi padet-padet gitu, bukan kayak sekarang kan pres-presan tuh kursinya kan, 100.000. Kalau ini mah kursinya kayu padet, makanya begitu setiap ada benda yang keangkat tuh berasa srek. Apalagi kalau sendiri itu kan berasa ada benda kursi itu kegeser, kek. Nah itu dia bekas gedung sekolah dulunya. Dan pagarnya tuh yang bagian dalam tuh kanan kiri bukanya, tutupnya. Gue cuman buka yang sebelah kanan, gue ngebukanya. Itu kadang-kadang pun kalau gue udah ngerasa sendirian banget malam-malam, kadang-kadang kan gue anak-anak selesai latihan, gue masih ada yang gue ketik. Gue minta tungguin sebentar, iya nungguin, cuman nungguin di depan pagar. Gue kan ngunci pintu panik kadang-kadang ya sampai ada apa-apa nih. Itu juga salah satu, pernah juga kejadian kayak gitu tuh, gue kepanikan, nyantol tuh kunci, nggak gue cabut. Sampai besok gue ditegur akhirnya sama itu yang nungguin tuh. Mas kok kunci nggak dicabut? Iya pak, lupa saya. Dalam hati gue takut, gue takut. Orang lampu udah pada mati, pas gue lagi ngunci celetek, gue mau cabut susah, wangi, tiba-tiba wangi, nongol. Jangan sampai gue lagi ngunci, gue kebayangan gue tuh parnonya gue saat itu, gue ngunci selesai, pas gue jalan ke pintu yang pagar dalam, nutup tuh, brak. Gue kekunci, wah gue paniknya udah ke situ kebayangan gue, wah gila nih gue bilang. Orang tadinya lagi enak, gue maksudnya lagi abis kita ngobrol, iya gue kunci pintu dulu ya, gue bilang iya, yang lain pada ngeluarin motor, nunggu di depan pagar. Gue beresin laptop, beresin tas, masukin, beresin kursi, nutup, buang asbak tuh biasanya gue buang, udah gue taruh asbak, gue kunci, cetek, wangi lagi gue bilang, panik, gue tarik, nyangkut. 1, 2, 3, pokoknya ada sekitar 3-4 second tuh gue. 1, aku cabut. Wah jangan-jangan gue mau dikunciin di mari nih. Udah gue lepas. Gue cabut ke pagar depan. Untung gue pisah. Kebayang gak tuh kalau itu kuncinya digantungkan kunci yang sama. Sampai pagi, sampai besok tuh gak kekunci pagar. Udah, gue keluar. Gue bilang sama temen gue, wah itu agak tricky tuh. Ya kunci ketinggalan di dalam, gue suruh temen gue tolong ambil kunci dalam. Panik, temen gue gak ada yang berani. Tetap gengsi ya? Tetap gengsi gue, gue ketinggalan di dalam. Cuman ternyata aroma itu udah kecium juga sampai keluar, jadi temen gue yang udah pada nunggu di luar gak ada yang berani juga. Udah lo aja gitu-gitu, ditunjukkan. Ya ilah, tatoan bertangan-tangan, disuruh masuk kagak ada yang berani. Ya udah deh tinggal aja, akhirnya tinggal. Tapi untung pagar depan gue kunci, udah aman. Terus besokannya bos gue nanyain, tadi si bapak nanyain tuh, yang jaga gitu maksudnya, yang jaga nanyain tuh, kenapa kunci ditinggal? Iya bang, gue kecapean, lupa gue. Ketemu sama si bapak, mas kunci kenapa ditinggal? Besok jadi tinggal. Ntar saya dimarahin sama yang punya gedung. Oh iya pak, maaf pak. Dalam hati gue kan, situ enak udah puluhan tahun di mari. Kita setahunnya belum genep, udah ditongolin mulu. Wah, ini kata gue ini mah pilihannya 2, gue ngisi ilmu kali ya biar gue berani ya. Gimana kan ngisi ilmu di mana? Gue bingung. Ada satu hal lagi nih yang bener-bener makin menguatkan vibes gue lagi di sebuah kehidupan horor. Di depan ada tukang soto, di depan pagar. Jadi pagar ini di sebelah sini tuh ada tukang soto di luarnya. Tukang soto itu usut punya usut, dia pernah jadi tukang pukul dan tukang eksekusi di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Jadi dia sempat cerita lah, dulu saya pernah begini, saya pernah begitu, sampai ada cerita saya pernah ngebunuh orang, buset. Saya pernah ngebunuh orang. Tapi ternyata dia insaf, akhirnya dia jualan soto, terus dia nawarin untuk mijitin gue karena gue liat tangannya jempolnya gede-gede nih, enak nih buat mijit nih.
Terus gue lagi sama teman gue di depan makan soto. Gue bilang gue pegel-pegel nih, capek gue nih. Dia nimbrung di obrolan. Abang pegel-pegel bang, saya bisa ngurut. Ngurut dah tuh gue sama dia. Merah sih, iya bener sih ngurutnya. Cuman udah sampai begini-begini, aduh, gue bilang. Buset nih, dengan cerita dia pernah bunuh orang, dia mau bunuh gua, mau mijitin gua dalam hati gua bilang, Pak, udah Pak, gua bilang. Mas, ini, emang aman-aman aja di mari? Ibaratnya gitu dia nanya tuh, nggak ada apa-apa gitu, nggak ada gangguan. Gue bilangnya enggak, cuman dia tetap ngulik. Dia bilang pernah digangguin lah di dalam, pernah ditemenin sama apa ya, dia menyebutnya sundal bolong sebenarnya, cuman gue tuh masih bingung antara sundal bolong kuntilanak itu. Dibilangnya pernah ditemenin sundal bolong di dalam, pernah dia lagi di dalam terus dia lagi jualan terus di dalam kayak ada yang keluar gitu, nutup pintu pagar, celenteng bunyi gitu. Habis ketutup udah nggak ada apa-apa, nggak ada yang keluar orang, nggak ada yang kemana. Dan itu siang jam-jam makan siang itu jam 1-an gitu lagi rame. Jadi dia biasanya tuh ngambil air buat nyuci mangkok tuh di dalam di tempat kita. Makanya dia aware gitu kok ada apa-apa sama tempat kita tuh dia suka ngeliatin, oh ada apa. Waktu dia cerita begitu. Dalam hatiku bukan gua doang berarti dong yang sering digangguin, dia juga sering. Nah karena kita latihan keseniannya lebih universal gitu ya, performance arts ya, maksudnya pertunjukan. Jadi kita latihan musik juga, teater juga, nari juga. Alasannya kenapa kita main di situ, ternyata di situ tuh ada piano. Nah, piano itu tuh yang membuat anak-anak pengen ngulik. Cuman kan ngeset piano kan juga ribet ya. Kita kalau udah naruh di satu titik baru bisa di set. Antara habis di set di stem gitu nggak boleh pindahin lagi. Katanya nanti berubah stemannya. Jadi tuh piano di pojokan emang udah di setting. Itu juga gue pernah lagi buka pintu. Gue pikir udah ada anak-anak. Piano main. Gue buka, pas gue belok ke ruangan, mati lampunya. Ini anak-anak gimana sih? Udah datang bukan nyalain lampu malah main piano dulu. Saya pede gue datang cerak. Kunci. Kunci ruangan. Gue buka, cetek. Kosong. Isi. Gue mau nangis tapi gimana ya? Wah, gue bilang, kok? Iya. Gitu dong, kok? Iya. Gue lagi aja nih gangguin. Gue langsung gue lagi aja nih gangguin. Kan banyak yang lain. Itu gue ucapin tuh kalimat di situ saat itu. Kan banyak yang lain. Kenapa gue mulu sih? Gue gituin. Gue mulu. Pas gue buka sertek. Lampu masih mati, kosong. Lah, gue langsung, gimana sih? Masih jam 5 itu. Makanya gue datang santai, so iye. Cuman kan, cuaca jam 5-nya kan udah mulai menggelapkan ruangan. Jadi harusnya biasanya jam 5 kalau lo udah datang, lo nyalain lampu. Nah ini gue mikirnya anak lagi keenakan latihan kali di situ di dalam. Karena memang ada beberapa teman kita yang suka main piano. Gue udah kosong. Ya, gue lagi aja. Langsung keluar, gue tutup tuh. Gue buka, kosong. Gue ucapin kalimat kan ada yang lain. Gue lagi aja, gue tutup, trek. Jalan gue keluar. 3 langkah kabur gue. Lari gue. Beli kopi ketemu tukang kopi so santai. Bu, kopi bu. Padahal ngungsi. Itu stoker aja gue bilang. Gitu amat sih. Karena kalau gue anak-anak ini kecenderungan kalau mereka mau datang mereka nanya udah ada siapa aja. Nah kan kita gitu ya, kalau nongkrong ya udah ada siapa aja. Kenapa lo nggak inisiatif duluan sih, nongkrong duluan? Akhirnya mau nggak mau supaya anak-anak nggak telat-telatan ya udah gue datang duluan mulu.
Itu pun biasanya mereka datang jam 7. Biasanya kalau kita di situasi biasa kan jam 6 ke jam 7 mah ya bentar lah kita nonton satu film selesai, setengah film juga masih belum selesai, udah berasa. Ini kalau kuliah nggak ada apa-apa nih, cuman kerja gue cuman datang cepat supaya anak-anak datang lebih cepat karena udah ada orang. Kalau di situasi itu lama banget, kayak dari jam 6 ke jam 7, aduh gue ngapain, gue bilang. Pintu udah gue bukain, lampu udah gue nyalain. Cuman karena gedung gue itu ada kayak 2 area gitu, area satu lagi itu areanya si arah toilet. Itu di situ ada yang tinggal, penjaga-penjaga yang masih muda-muda gitu. Karena dia tahu bagian area sini mau dipakai, makanya mereka ngungsi ke sono. Jadi di sini tuh walaupun lampu ruangan nyala, di ruangan-ruangan lain tuh mati, dan itu yang nguatin narik napas gitu setiap masuk tuh. Sendiri lagi gua. Itu piano juga nggak sekali, beberapa kali itu. Cuman awalnya dulu gue dapet info dari teman gue, bunyi sekali satu tus doang, ting. Cuman gue pikir kan cicak kali ya, jatuh dari atas. Cuman dalam hati gue cicak bisa pas banget di atas tus jatuhnya. Dan itu gue cuekin. Pas gue ngalamin sendiri tuh gue baru yakin bahwa iya, musisi berarti dia dulu kali ya hidupnya. Musisi ini. Dia main piano. Habis kita, kan gue langsung nginget foto ada pocong. Terus gue dateng ada piano, pocong nyamperin temennya, nonton temennya. Gue rasa itu pocong lagi nonton temennya main piano. Iya, langsung ngarang-ngarang gitu gue tuh kan. Ini pocong lagi nontonin temennya nih. Apa mungkin mereka kisah Romeo and Juliet kali kan? Si Romeo lagi main, ceweknya di atas, nggak boleh ketemu sama cowoknya. Harusnya terbalik ya, Juliet yang dalam ya. Iya. Akhirnya gue untuk menghilangkan rasa takut tuh begitu, mengarang-arang cerita ke arah sih, teman suges diri gue untuk tidak takut dengan cara seperti itu. Kalau nggak begitu, kuat banget. Kalau mau dibilang seberapa kuat kehadiran mereka, kuat. Cuman gue tidak mau terperangkap dalam mindset mereka mengganggu gue. Semakin gue ngerasa terganggu, gue emosi, gue ngejawabin mereka dengan kalimat yang nggak pantas gitu kan, mereka makin kesel. Kan gue nemenin lu gitu kali ya, mereka tangkap, kan gue nemenin lu malah marah-marah. Wah, makin nggak suka antar merekanya. Jadi gue lebih menghadapinya dengan makasih ya, misi makasih. Ya makasih dalam artian gue boleh di sini, lo boleh atau mau nemenin gue. Cuman kan ya gimana ya, kita biasa ketemu sama yang wujudnya solid gitu kan, manusia. Tiba-tiba harus komunikasi sama mereka. Tetap kadang-kadang ngerasa tai di ujung pantat tuh ada. Di ujung pantat nih gue bilang. Aduh, dia lagi. Karena nggak pernah kelihatan bentuknya itu dia, sosoknya itu cowok atau cewek. Sampai suatu saat istri gue nih, waktu itu kita masih pacaran tuh. Istri gue tiba-tiba nyamperin gue gitu, nyengkram gini, yang apaan sih gue bilang. Itu ngapain dia di situ? Ternyata dia itu di pagar dalam. Pagar dalam itu jadi pagar dalam yang bisa dibuka dua ini, belakangnya itu registrasi orang tamu mau masuk. Itu lagi acara, gue bingung, makanya lagi acara aja pengen buat eksis. Dia duduk, nah meja registrasi sama deket meja registrasi itu temen gue jualan kacamata di situ, kacamata vintage. Si cewek gue kenapa dia ngeliat ke sono? Karena dia emang lagi ngeliatin kacamata yang dijual temen gue, dia mau beli. Dia ngeliat, terus ada orang yang ngeliat juga. Sampai akhirnya tiba-tiba dia matanya ke sono. Ternyata benar cewek, yang si wangi itu tuh cewek. Makanya gue pernah menyebut sosok itu si wangi. Gue sama beberapa temen yang tahu-tahu aja itu. Si wangi itu cewek ternyata. Oh, cewek. Baju merah, rambut panjang. Bajunya merah? Bajunya merah.
bajunya merah, rambutnya panjang kayak long dress gitu yang lebar. Yang akhirnya menurut gua, oh kalau memang dia dari zaman dulu, ya ini mah ningrat-ningratnya Belanda kali ya. Oke. Jadi ya itu balik lagi, setiap ada peristiwa itu gue langsung menanggapinya dengan cara yang beda. Berarti kalau gue ngomong sama dia bahasa apa ya? Begitu ya? Bahasa Belanda dong, kagak ngerti gue. Roaming. Dan dia nonton doang. Ngelihat ke dalam gitu. Cuman cewek gue pun saat itu gue tanyain, wujudnya gimana bentuknya? Enggak, dia nunduk. Tapi nunduknya bukan nunduk yang ke bawah banget. Dia nunduk kayak sedang menikmati acara di sana, dia enak gitu begini. Jadi rambutnya tuh ke sini, di sini nih rambut. Dia matanya ke sana. Cuman bentuknya tuh kelihatan. Dan saat itu tuh ya di acara-acara yang sosial gue mah kagak ada lo pakai long dress zaman sekarang mah. Rambut digerai. Dan yang lain pada datang biasa, casual bajunya, jeans, tank top, cewek-cewek. Terus gue sosok menganalisa, jangan-jangan itu ada temen gue basis, dia gondrong. Dia kali. Cowok. Terus gue liat, kagak orang dia di sono, ada lagi duduk dan lagi diikat rambutnya. Terus gue ngeliat ke sana. Nggak ada, tapi wanginya ada. Beberapa teman-teman yang tahu-tahu aja tuh lihat-lihatan gitu. Wangi, iya wangi. Gitu kan bahasanya kadang-kadang kita balik aja, ingau. Iya. Udah, Yaren, ingau nih, iya. Terus ada temen gue datang lagi, ingau nih, iya. Baru gue tarik ke temen gue, kata cewek gue, di pintu ada, dia nungguin. Oh lo yang bener lo. Terus gimana nih, kita lewat apa kagak nih? Sampai segitu parnonya yang ngelihat dia tuh, si sosok wangi ini kayak ngeliat razia polisi. Kita lewat kagak deh, lewat aja, gue lewat aja. Primisi kayak biasa. Nah itu yang tadi gue bilang bahwa setiap gue sering kali gue buka pintu dalam itu ada wangi, ya memang tempatnya dia di situ ternyata. Karena gue mencoba menganalisa ya, dia ngapain sih di situ? Berarti apa dia nunggu orang kah? Apa emang bener-bener dia kesepian selama ini nggak dia bukain pintu? Akhirnya dia di situ ngeliatin dunia luar. Terkadang gue akhirnya melihat sudut pandangnya dia itu, kalau gue pakai pola pikir sudut pandang dia, sedih juga. Ini tempat kalau nggak ada kita ngisi gimana ya? Ngobrol pocong sama kuntilanak. Soalnya sama si bapak itu tuh. Makanya bapak itu jadi sering nunduk karena itu kali ya, malas ditongolin mulu, gue nunduk aja dah. Sampai bongkok. Nah tadi kan udah ada yang merah yang dilihat sama bini lo. Nah nanti itu udah digambarin sama Mas Sat nanti masuk di sebelumnya. Tapi dari yang semuanya itu, yang mana yang bikin lo paling penasaran selain yang merah? Beberapa tuh yang bikin gue penasaran nanti tuh bisa digambarin sama Mas Sat. Satu aja. Yang mana yang bikin lo penasaran? Kalau penasaran banget malah yang menyerupai gue. Masa gue gambar diri gue? Iya. Persis bajunya sama kayak gue kata temen gue. Cuman gue mengaitkan sama si anaknya temen gue yang ngadu, dia diajak main sama anak kecil. Paling gue penasaran sama itu tuh, anak kecil itu. Karena yang menyerupai gue itu gue yakin juga pasti dia. Dia ngajak main temen gue, ngajak keluar. Sama di lapangan itu, jadi ini kan lapangan, ini toilet. Jadi ini lapangan, ini toilet. Area kita di sini nih. Jadi dia di sini, jadi temen gue dari toilet ke sana. Pas dia lagi mau belok, gue panggil, "Bang, lu malah ninggalin gue." Lah, bukannya lu tadi? Orang gue keluar gara-gara lu keluar, dia nengok, hilang udah. Sama temen si anak kecil ini, yang anaknya temen gue juga gitu, dia lagi main di sekitar sini, main bola, oper-operan. Ada yang manggil dari toilet situ, mau ikutan, cuman bahasa ngomongnya dia tuh nggak jelas apa gitu, cuman kayak lari, manggil, sini gitu. Cuma itu toilet, makanya tuh anak ngadu. Kok ngajak main ke toilet? Oke, berarti kalau gitu ini dia sosok yang digambarkan oleh Mas Sat, tim narasi misteri
anak kecil yang mengganggu di gedungnya Bang Dom. Oke Bang Dom, gue boleh tahu nggak lokasi tempat sanggar lo ini? Boleh. Itu di mana tuh? Itu dia di daerah Jakarta Selatan, daerah dekat Pasar Santa lah sekitarnya. Oke, berarti masih di bilangan Jakarta ya? Di Jakarta, dan itu tempat yang ramai anak-anak Iya, muda. Iya. Makanya gue nggak nyangka aja ada yang seperti ini lu. Oke deh, terima kasih banyak Bang Dom. Yoi, udah mau sama-sama. cerita di narasi misteri. Mungkin temen-temen juga masih ada yang nggak percaya kayak lo dulunya ya, tapi akhirnya lo pun sendiri mengalami. Iya, benar. Buat lo yang masih nggak percaya, lo terus pantengin narasi misteri karena cerita yang ada di narasi misteri langsung dari narasumber yang datang ke narasi misteri. Narasi misteri pamit karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin.